Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Aini Rahmawati dari Sistem Informasi ICS. Saya akan menjelaskan tentang anomisasi, pseudonimisasi, minimalisasi. Jadi tiga hal ini merupakan core dari GDPR. Jadi GDPR itu merupakan undang-undang yang terkait perlindungan data pribadi di Eropa. Sedangkan untuk Indonesia sampai saat ini masih berupa RUU ya, RUU PDP, belum perlindungan data pribadi dan belum jadi. Tapi semoga juga bisa tetap segera diselesaikan sehingga kita bisa lebih bebas ya maksud saya lebih fleksibel dalam mengolah sebuah data, terutama data pribadi. Oke, jadi apa sih anomisasi itu? Kalau dikatakan oleh Elliot dan kawan-kawan, anonymization is not an exact science. Jadi kenapa? Karena memang terkadang tidak exact 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi dia bisa juga berubah ya, jadi tergantung dengan keadaan. Jadi itu bisa fleksibel mungkin. Nah, di sini bisa dilihat saya akan mengenalkan tentang personal identifier. Jadi di kuliah sebelumnya di privacy saya sudah menjelaskan, tapi di sini saya jelaskan dalam bentuk berbeda. Jadi personal identifier itu ada 3. Yang pertama adalah direct identifier, strong indirect identifier, dan indirect identifier atau disebut juga dengan quasi identifier. Nah, indirect identifier ini yang akan berguna untuk menganonimkan sebuah data. Direct identifier itu adalah informasi yang bisa mengidentifikasi seorang, misalkan nama lengkapnya, atau NIK-nya, atau mungkin kalau mahasiswa NRP-nya, kemudian alamat email yang berisi nama pribadi, ya, jadi bukan email alay ya, kemudian pengenalan biometrik seperti sidik jari, gambar wajah, pola suara, dan lain sebagainya. Bahkan tanda tangan itu juga direct identifier. Selanjutnya adalah strong indirect identifier. Jadi informasi ini juga bisa mengidentifikasi individu, tapi tidak unik ya. Maksudnya bisa jadi kayak gini, alamat ya. Alamat tuh orang bisa jadi dalam satu keluarga itu alamatnya sama ya, nomor teleponnya juga sama, nomor registrasi kendaraan sama kayak gitu ya. Jadi kutipan alamat email tapi bentuk nama pribadi. Jadi tidak indirect ya. Jadi tidak langsung ke seorang tersebut, tapi strong juga. Kemudian alamat web, jabatan yang tidak biasa, penyakit yang sangat langka, tidak ada orang yang punya penyakit itu, atau posisi yang dimiliki satu orang dalam satu waktu, misalkan kayak presiden. Nah, itu strong indirect identifier. Kemudian indirect identifier. Nah, indirect identifier ini tidak bisa berdiri sendiri ya, tanpa untuk mengidentifikasi seorang. Jadi perlu informasi lain gitu ya. Misalkan tanggal lahir. Karena tanggal lahir tidak semua dalam tanggal tersebut bisa di banyak orang yang lahir gitu ya. Usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan. Nah, ini ya. Jadi kalau ini semua dikombin, kita bisa mengidentifikasi seseorang. Jadi makanya disebut indirect identifier. Nah, apa itu yang disebut data anonim? Data anonim itu adalah data yang tidak dapat diidentifikasi ulang dengan upaya yang wajar. Nah, maksudnya apa di sini? Kita tidak mudah untuk mengenalinya tanpa misalkan kita harus jadi hacker atau melakukan apa ya istilahnya mencari polanya seperti apa. Nah, tapi memang tidak bisa dikatakan bahwa data itu anonim sepenuhnya ya. Tetapi kalau prosedur dijalankan dengan baik, tidak mudah untuk dikenali. Nah, anonimisasi mengacu dari berbagai teknik dan alat yang digunakan untuk mencapai anonimita. Nah, selanjutnya adalah pseudonymous data. Nah, masih ingat kasusnya ini ya, yang kemarin sebuah aplikasi menjual data pseudonym. Pseudonymous data. Apa itu pseudonym data itu? Jadi data individu yang tidak dapat diidentifikasi ulang tanpa tambahan informasi terpisah. Jadi istilahnya nggak ada kuncinya di sana. Kunci jawabannya itu ada. Ya, jadi kalau nggak ada kunci jawabannya kita tidak bisa mengenalinya. Jadi pseudonym itu bisa melakukan penghapusan, penggantian nama dengan nama samaran, ya. Nah, data tersebut tetap nama samaran selama informasi identitas tambahan itu ada. Jadi kunci jawabannya itu ada. Misalkan apa? Misalkan nama saya Nur Aini Rahmawati gitu ya, itu diganti. Misalkan jadi Bambang
atau Bejo. Nah, itu bisa, itu namanya pseudonym data. Nah, orang yang tahu cuman orang itu aja yang tahu. Jadi sebenarnya ini Nur Aini si Bejo ini sebenarnya datanya Nur Aini Rahmawati. Nah, itu pseudonym data. Tapi tetap aja ini agak berat juga ya, bisa jadi kuncinya jawabannya terbongkar, ya sudah, data kita juga tidak terlindungi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah dokumen untuk anonimisasi ataupun pseudonym itu harus ada. Jadi misalkan contohnya di sini harus ada deskripsi orang yang melakukan anonimisasi ini siapa. Kemudian fitur atau kolom-kolom mana saja, bagian mana dari data tersebut terdampak anonimisasi itu yang mana aja. Kemudian penilaian resiko, jika sampai ini terbuka gimana, sampai ini bocor. Kemudian anonimisasi teknik yang digunakan tuh kenapa kok memakai itu harus ada alasannya. Kemudian mungkin nggak nanti suatu saat ini dapat diidentifikasi setelah dianonimisasi. Jadi ini perlu disertakan pada saat Anda melakukan anonimisasi data. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menilai anonimisasi itu berhasil apa enggak. Nah, ini kita bisa melihat ya, jika memilih satu individu, kita ambil secara acak, kalau kita masih mengenali berarti anonimisasi itu tidak berhasil. Terus melihat juga keterkaitan. Nah, kalau ini dikait-kaitkan dengan data ini, dengan dalam satu kolom ini kita bisa mengenali, nah itu berarti gagal. Kemudian inferensi gitu. Bisakah kita menyimpulkan bahwa ini menyangkut individu tertentu gitu ya. Itu juga berarti anonimisasi pun gagal sini. Nah, selanjutnya adalah tip praktis untuk menganonimisasi data kuantitatif ya. Data kuantitatif ini kita bisa menggunakan sintak-sintak di perangkat lunak ya untuk melakukan anonimisasi ini. Biasanya dianonimkan itu berupa variabel numerik atau kategori. Jadi kategori misalkan perempuan, laki-laki gitu ya, atau nama kota, kota tempat tinggal dan lain-lain kayak gitu. Kemudian tanda panggilan bisa mungkin pakai tanda ditandai, misalkan dicontohkan di sini tanda kurung siku, tapi sebenarnya terserah ya. Jadi kemudian kita harus konsisten. Nah, kalau sudah selesai baru kita hapus informasinya. Nah, ini yang bisa kita buat sebagai fair data yang kemarin sudah jelaskan. Nah, kemudian kita juga latar belakang kenapa data tersebut harus dihapus, itu perlu kita tulis. Kemudian untuk data kualitatif, nah data kualitatif ini biasanya kita dapat dari hasil wawancara ya. Kita melakukan proses anonimisasi, kemudian kita juga punya file cadangan yang belum dianonimkan dan sudah dianonimkan. Nah ini untuk mencegah jadi kalau misalkan sampai ke replace atau apa kayak gitu ya. Kemudian dokumen proses anonimisasi itu harus menyertakan alias, jadi nama pribadi secara konsisten. Jadi misalkan kita melakukan wawancara kepada orang yang namanya Simon yang kita ganti dengan Matthew. Jadi kita harus ada. Kemudian Surabaya jadi kota 1. Jadi harus wawancara bahwa kita sudah mewawancara Matthew di kota 1. Itu yang sudah anonim. Kemudian gunakan karakter khusus ya untuk melacak. Jika sudah selesai, materi yang kita hapus semua dengan menyalin setiap karakter khusus dalam ini. Jadi ini mempermudah untuk penganoniman nama di kemudian hari. Nah, selanjutnya saya akan ini ya. Jadi saat menganonimkan nama, jadi itu kita bisa menggunakan alias daripada hanya menghapus nama sama sekali atau diganti. Jadi misalkan kita ganti X atau min gitu ya. Itu mungkin agak susah, tapi kita bisa menggantinya. Tapi kalau misalkan nama tersebut tuh hanya muncul 1-2 kali dan tidak ada kepentingan, bisa aja dihapus tanpa membuat nama alias ya. Ini tidak perlu. Atau kita juga bisa menggunakan nama dari kategori. Jadi misalkan yang kita wawancara itu seorang wanita, kita ngomong aja wanita itu gitu ya. Tanpa harus membuat alias misalkan nama baru untuk dia, itu bisa pria atau saudara perempuannya, ayah dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan kategori yang lebih luas. Kemudian kategori untuk kata benda yang tepat. Nah, alias kan nggak selalu sesuai untuk kata benda ya, beda dengan tadi ya nama orang kayak gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan misalkan yang kita wawancari kelompok ya, itu bisa kita atau alamat tertentu atau daerah tertentu kita bisa langsung menggunakan kategori di atasnya.
Kita tulis misalkan kita ke wawancara di SMP 200 gitu ya di Surabaya. Kita tulis aja SMP, kita wawancara di sebuah SMP di kota di Jawa Timur. Nah gitu. Jadi mengkategorikan kategorinya lebih luas kayak gitu ya. Jadi tidak perlu disebutkan SMP-nya atau nama alamatnya. Nah, kemudian kita juga perlu mengubah atau menghapus informasi sensitif gitu ya. Yang mungkin kita tidak perlu. Misalkan contohnya di sini adalah AIDS gitu ya. Kita bisa ngomong karena AIDS itu mungkin sensitif, kita bisa ngomong bahwa ini penyakit jangka panjang yang parah. Nah, kayak gitu. Jadi kita tidak ingin menceritakan sebenarnya apa ininya. Atau misalkan sebuah pekerjaan yang tidak ingin diketahui gitu ya, kita bisa bicara kayak wira swasta kayak gitu ya. Jadi kita ini kan. Selanjutnya adalah mengkategorikan informasi latar belakang. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada lembaga statistik nasional atau kita bisa merujuk pada yang ada di satu data Indonesia. Nah, itu kan sudah ada klasifikasinya seperti apa. Sebagai contoh tadi ada kode referensi ya, nah data induk. Nah, itu. Jadi agar tetap sama ya. Jadi standar gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ini contoh dari kategorisasi ya. Misalkan contohnya adalah seorang wanita berusia 44 tahun tinggal di Surabaya diwawancarai untuk sebuah studi. Dia bekerja sebagai spesialis sistem di pusat komputer di ITS dan dia menikah dengan 2 anak berusia 9 dan 11. Nah, ini caranya ngubahnya gimana? Kita bisa bilang jenis kelamin wanita ya, wanita. Wanita itu kan banyak di dunia. Kemudian umur kita tulis 41 sampai 45 tahun. Tempat kerjanya di universitas. Kita tidak bilang ITS tapi universitas. Pekerjaannya apa? Kita bilang profesional TIK ya. Kemudian komposisi rumah tangga dia punya suami dan 2 anak usia sekolah. Jadi tidak perlu disebutkan usia anaknya. Kemudian tempat tinggalnya di kota di Jawa Timur ya. Jadi kita tidak menyebutkan itu sebagai Surabaya. Ini contoh dari kategorisasi. Nah, selanjutnya adalah mengubah nilai pengenal. Nah, ini kadang-kadang untuk menganonkan data kualitatif itu bisa mendistorsi informasi sehingga kita dapat ditukar dengan catatan data kuantitatif ya, misalkan tanggal lahir yang tepat. Nah, ini bisa dihapus gitu ya. Terkadang penting untuk memahami konten. Jadi padahal kita butuh tanggal lahir tersebut untuk terkait peristiwa apa gitu ya. Jadi terkadang nggak perlu dihapus, mungkin kita bisa mengubahnya dengan nilai-nilai tertentu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menghapus metadata tersembunyi dari sebuah file. Jadi misalkan kita punya data yang berupa file-file, misalkan file gambar, file video, ataupun file teks. Nah, ini metadata yang tersembunyi ini bisa kita buang gitu. Contohnya adalah EXIF ya, EXIF dari sebuah gambar. Itu kan biasanya ada juga tempat pengambilannya di mana, nama fotografernya, kemudian lokasinya di mana. Nah, itu bisa harusnya kita buang ya. Data-data seperti ini sebaiknya kita buang. Termasuk misalkan kita crawling di sosmed, kadang-kadang ada geolocation-nya, itu juga bisa kita buang. Atau nomor teleponnya, nah itu kita buang juga. Nah, metode anonimasi sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah suppression, randomization, dan generalization. Apa itu? Suppression adalah hanya melibatkan penghapusan dari kumpulan data seperti pengenal dan nama orang. Jadi istilahnya dihapus bagian itu. Nah, suppression paling diterapkan pada pengenal langsung apapun dengan mempertimbangkan. Jadi kalau misalkan ini dihapus tidak akan mengubah analisa data tersebut, yaitu suppression. Nah, ini contohnya misalkan di sini ada data misalkan nama dan kota, ada nama orangnya. Nah, nama kotanya ini kita suppression, kita hapus, kita beri bintang seperti ini. Jadi cukup kotanya saja. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah generalization. Jadi generalization ini ketika data digeneralisasi, informasi dihapus secara permanen atau diinikan dengan nilai kategorisasi ulang atau memverifikasi skala atau urutan besarnya. Nah, ini seperti sebenarnya mirip yang sudah dijelaskan yang sebelumnya ya. Jadi yang terkait mengubah contoh kategorisasi di sini hampir sama dengan yang ada di sini. Generalization. Jadi contohnya di sini misalkan ini ada sebuah data,
location-nya ini sebenarnya kan Rome. Nah, di sini. Ini langsung diganti Italia. Jadi diganti atasnya lagi negaranya. Madrid jadi Spain dan seterusnya. Ini contoh dari generalisasi. Kemudian randomization. Nah, randomization ini teknik pengacakan untuk menambah noise ya pada data tersebut sehingga meningkatkan ketidakpastian observasi. Nah, cocoknya randomization ini untuk data yang sangat sedikit ya, jadi di bawah 1%. Jadi pada saat Anda mengacak pun Anda harus lihat apakah nanti ketika diacak ini berpengaruh nggak pada distribusi frekuensi, korelasi dengan variabel yang lainnya, sehingga harus tetap dalam standar. Jadi jangan sampai dengan adanya penambahan ini mengakibatkan distribusi datanya makin nggak jelas gitu ya. Selanjutnya adalah ini contoh randomization, misalkan kita tambahkan noise tadi ya. Jadi misalkan umurnya ditambahi 10 tahun semua. Jadi semua data umurnya ditambah 10. Kemudian ada yang namanya substitusi atau permutasi. Ini contohnya misalkan nomor telepon. Misalkan angka 1 jadi 5, 2 jadi 4, 3 jadi 2, 4 jadi 2, 5 jadi 1. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita melakukan substitusi atau permutasi. Nah, sini. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Tadi kita sudah di depan tadi membahas tipe-tipe dari identifier atau pengenal. Ada direct, ada strong, ada indirect identifier. Nah, misalkan NIK. Nah, NIK ini termasuk direct. Nah, ini anonmisasinya sebaiknya dihapus atau di-remove gitu. Nah, nama lengkap juga direct. Nah, ini bisa di-remove atau diubah gitu ya untuk kita ganti namanya jadi aliasnya. Nah, ini bisa juga dilihat contohnya misalkan wilayah. Nah, wilayah ini direct. Nah, ini bisa dibuat kategorisasi. Ya, dan seterusnya semua bisa dilihat di sini ya tipe-tipe dari ini. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan sebuah algoritma yang sering dipakai dalam melakukan menganukan data namanya k-anonymity. Jadi k-anonymity dikenalkan oleh Pairangela Samarati dan Latanya Sweeney ya tentang bagaimana proses data dianonimkan. Nah, anonymity ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama adalah suppression dan generalization. Jadi K di sini atau K di sini artinya minimum paling tidak ada 2 baris, ada jumlah K baris yang nilai atribut dan kolomnya sama. Sehingga orang tidak mengenal itu tuh sebenarnya punya siapa karena ada K baris yang nilainya sama. Maksudnya bagaimana? Bisa kita lihat di sini contohnya. Jadi di sini bisa dilihat ya yang ketika kita melakukan ini suppression, ya ini suppression ya, alamat kantornya, ini kita suppression, sedangkan umurnya kita lakukan apa ini? Generalisasi ya, dikategorikan. Jadi umur 20 sampai 30. Nah, ini juga dikategorikan misalkan dia awalnya kecamatan atau alamat, langsung kita generalisasi dengan nama kotanya. Nah, kemudian kita bisa dilihat di sini ya, yang tanpa melihat yang suppression, kita lihat yang saya beri warna merah. Nah, di sini. Ketika saya beri warna yang merah-merah ini ada dua baris yang sama untuk 3 ini ya, umur, jenis kelamin, dan kota. Kemudian juga ada yang warna hijau ini juga ada 2 baris. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang warna ungu. Ya, warna ungu. Di sini. Warna ungu. Nah, di sini ya termasuk di sini yang malang di sini juga ada 3, ada 3. Nah, kalau kita melihat di sini paling tidak kan ada 2 baris ya, 2 baris yang memiliki nilai yang sama sehingga kita tidak bisa mengenal antara ini dan ini, bisa jadi orang menganggapnya sama padahal penyakitnya beda. Nah, sebenarnya ini 2 orang yang berbeda sehingga dapat dikatakan di sini adalah dia menggunakan 2 anonymity atau 2 anonymous data karena paling tidak ada 2 di sini ya ini. Baik. Selanjutnya adalah data minimisasi. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan data seminim mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau tadi ya anonmisasi kita ubah ininya lah. Kalau yang minisasi ini langsung kita buang karena kita merasa nama sama kantor itu tidak penting dalam penelitian. Ya, jadi ini tadi ada nama sama
kantor kita buang langsung. Jadi orang tidak perlu tahu hal itu. Atau di sini juga pada saat kita melakukan wawancara, misalkan kita butuhnya itu sebenarnya adalah hobi seseorang atau kegiatan seorang, kita tidak perlu menanyakan hal-hal yang tidak penting. Misalkan kamu ini misalkan kamu suka makan apa. Nah, itu kan tidak nyambung dengan sebenarnya yang kita inginkan. Jadi, tanyalah sesuatu yang memang berkaitan dengan yang kita inginkan. Sehingga kita bisa mencapai tujuan tersebut, ya dengan data tersebut kita bisa menganalisa. Baik, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.